Jadikan hanya aku satu-satunya. Asma Sama Libra sama lagi. sih. Mungkin dia pengen pacaran sama radio kali ya. Kamu teh nunggu apa lagi? Kita udah suara. Si ego-ego yang dileburkan itu jadi indah. Ego ini, ego patrio. Berakhir ini mah nafsu, ini mah nafsuan. Sangean. Selalu ada kemungkinan untuk seseorang jadi nggak setia. Tidak tabiat. Obrolan lirik sampai pusing. Laras rasa nihil ragu biarlah merayu di ruang biru. Bias kita jadi taksu gairah kabu mendayu sabda diramu. Jadikan hanya aku satu-satunya Garwa pembagi sang pelipur lara. Nyanyikan ku kidung setia. Jadikan aku satu-satunya sang garwa pembagi sang pelipur lara. Nyanyikan ku kidung setia. Wow. Jadikan ku kidung setia. Aye, nyanyikan sih sebenarnya mah. Bukan jadikan mana? Baiklah. Baiklah. Sugi, anjing salah di Sugi. Sugi Bornean, sebuah Sugi. band. Iya bener itu. Kaya artinya kan? Iya bener. Sugi Bornean, itu band asal Semarang bertiga personelnya. Nah, katanya Sugi Bornean itu Suginya itu dari kata Sugi. Borneanya itu dari Borneo, Kalimantan. Berarti Kalimantan itu kaya. Tapi dia dari Jawa, Semarang. Saya Fanny kalau nggak salah nama vokalisnya dari Kalimantan. Kalau nggak salah ya. Kan nggak apa-apa kan orang Jawa mengagumi Kalimantan. nggak apa-apa lah. Santai ya tuh. Tunggu. Nah, salah satu lagunya itu mereka itu didirikannya tanggal 21 April 2019. Salah satu lagunya. Anehnya hitsnya sekarang 2022. Nggak aneh sih sebenarnya, lagu memang gitu ya. Kadang luncurnya kapan, hitsnya nanti. Ya salah satunya ini nih Asmali. Kumaha sih nyebutnya? Asma Librasi kali. Asma Librasi. Ya. Mungkin gabungan antara Asma sama Libra sama lagi. sih. Asma Libra sih. Jadi orang-orang yang bintang zodiaknya Libra itu ada Asma. Kalibrasi. Apa ya? Asmara kalibrasi mungkin ya. Librasi Asmara itu. dan kalibrasi. Kalibrasi asmara. Ini kalau di morfologi namanya compound. apa tuh? Compound words. Menggabungkan dua kata gini. Iya kan? Compound word kalau nggak salah ya. Kayak Kamis gitu ya. Hah? Kamis misteri. Compound word. Apa ya judul? Contohnya ya? Compound word. Football. Ya kan? Foot sama ball. Ya berarti. Disatuin jadi football, jadi kata baru lagi. Tapi kan ini mah. Iya. Apa? Emang sebuah kata baru gitu. Mungkin Yang ada di kamus gitu. Mungkin pengennya gitu. Mungkin dia pengen bikin kata baru lagi. Mungkin ya. Asma Liras apa? Nah, kan Aing juga susah. Librasi. Asma Librasi. Asma, Libra sama sih. Asma Librasi. Iya, dia pengen bikin kata baru lagi mungkin. Maksudnya bikin term baru lagi yang bisa digunakan di daily life, daily routine kita gitu. Iya. Tapi kalau orang sih ribet ya. Karena belum biasa. Mungkin ya. Kalau misal sok bayangin, orang lagi Asma Librasi nih. Sedang jatuh Asma Librasi. Apa coba? Kalibrasi itu apa, penyesuaian? Iya, titik ukuran penyesuaian. Penyesuaian asmara gitu. Takaran kan? Takaran yang sesuai kan kalibrasi itu? Masa sih? Misalkan kalau timbangan nih dikasih wadah, terus dikalibrasi kan dinolin lagi maksudnya kan? Iya kan? Ya, saya balas WhatsApp dulu. Oh siapa nih? Kalibrasi proses untuk menyesuaikan. Nah kan disesuaikan. Iya, Jadi berarti nol lagi. menyesuaikan satu insan dengan insan yang lain, maksudnya. Tapi orang kepikirannya jadi ini apa?
kalibrasi itu udah ada takarannya, udah ada ukuran. Untuk mencapai itu tuh ada ukurannya, ini yang pas tuh segini di kalibrasi itu. Misalkan bikin kopi 9 gram. Nah, di kalibrasi itu maksudnya si biji kopinya harus 9 gram gitu. Disesuaikan tuh ada takaran yang khusus, yang pas, yang ada di otak orang. Kalibrasi itu kayak gitu. Asal bener agar sesuai dengan ukuran standar. Iya kan? Sama kalau misalkan lagi nimbang juga kan, kalau ada wadahnya dulu terus dinolin lagi kan, itu juga disesuaikan lagi gitu biar sesuai gitu. Ya, jadi harus ada patokannya. Harus ada patokannya. Nah, berarti dia mah kalau ini masa asmara ada patokannya? Mungkin setiap orang beda-beda aja. Ya iyalah. Anjing naon teh. Ya mungkin dia punya patokan tertentu, meren. Dia akan jatuh cinta ketika si pasangannya ngapain atau ketika dianya merasa apa. Akhirnya kan penyesuaian butuh penyesuaian, butuh toleransi. Apa yang bisa ditolerir, apa yang tidak. Mungkin itu maksudnya mengkalibrasi teh. Dengan ukuran standarnya dia tuh kan bukan berarti standarnya itu kan tinggi, belum tentu juga. Iya mah udah dijelasin juga frekuensi yang sama standarnya. Mungkin dia pengen pacaran sama radio kali ya. Aing masih gak ngerti sih satu frekuensi itu teh gimana sih gitu, apa sih gitu. Karena nggak ada yang pas untuk menjelaskan itu, bos. Untuk menjelaskan si frekuensi itu nggak ada lagi kata yang pas selain frekuensi. Mana pernah nggak sih ngeklik, sok udah nggak enak juga klik gitu, klik sama Ku memang punya klik. Nggak, maksudnya kalau sekarang mah jadi frekuensi. iya gitu. Kalau dulu mah cocok meren. Iya, dan nggak ada yang cocok. Maksudnya itu belum ada kata baru untuk mewakili perasaan itu tuh. Satu frekuensi itu belum ada perasaan baru. Kayak kita satu tongkrongan, kita satu frekuensi gitu, satu tongkrongan gitu. Tapi gimana aja ngejelasinnya satu frekuensi itu gimana? Coba ngejelasin. Nggak ada kata yang pas, belum ada padanannya. Jadi pakai istilah itu. Mana pasti ngerti lah maksudnya kemana satu frekuensi gitu. Ngerti? Frekuensi yang sama gitu. Pasti ngerti lah. Cuman nggak tahu ya. Saatnya untuk mengikat janji, merangkum indahnya. Laras rasa, nihil ragu. Nggak ada keraguan berarti ya. Ya, laras rasa, nihil ragu. Rasa yang selaras maksudnya gitu ya. Ya, rasa berarti rasa kedua belah pihak mungkin. Ya udah sama mempunyai sudah. Bias kata jadi taksu, gairah kalbu mendayu. Bias kata yang bias itu gimana maksudnya? Jadi mukjizat gitu. Kan taksu teh keajaiban. Lain ini botak disusu. Apa ya, bias kata jadi taksu? Iya. Bias kata yang bias yang kayak gimana coba? Bias gitu. Bias mungkin maksudnya ini kali ya. Enggak, jadi memunculkan banyak konotasi gitu. Jadi taksu. Iya. Gimana? Dalam hubungan yang seperti apa contohnya? Orang mah nggak bisa nyontohin sih. Ya orang juga nggak bisa lah. Maksudnya teh kata yang memiliki banyak konotasi terus memiliki mukjizat gitu, keajaiban, jadi keajaiban. Jangan di ini coba. Bias kita bari nage lain bias kata. Oh, bias Asia. Aing yang salah. Oh iya benar. Bias kita jadi taksu. Bias kita apa maksudnya, lebih nggak ngerti lagi orang. Kita yang bias. Biasnya kita tuh jadi taksu gairah kalbu mendayu anjing ya liriknya, Bro. Sabda diramu tuh mungkin sabda tuh ucapan kali ya. Diracik sabdanya diramu. Ya ini kayaknya mah tentang pernikahan ya. Maksudnya teh marry me gitu si ceweknya atau cowoknya tuh nikah yuk gitu, ngajak nikah sebenarnya. Ceweknya lah. Sanggarwa pembagai itu kan istri kan? Berarti kan cowoknya. Apanya? Jadikan hanya aku satu-satunya. Oh iya benar. Istri yang melipur laramu. Oh iya benar. Ya ini mah kata aku mah janji pernikahan kali ya. Tapi masih belum terjadi pernikahannya. Ya kan lagi, kalau orang kebayang mah kayak lagi di gereja di altar mau ngucapin janji gitu. Kurang justru mikirnya lagi tunang. Maksudnya teh ngajak nikahin aku atuh gitu. Udah waktunya gitu. Kamu teh nunggu apa lagi? Kita udah selaras. Kita udah satu tujuan, udah sefrekuensi.
Terus tunggu apa lagi? Yuk kita nikah, mending kita bikin janji yuk gitu. Bikin janji pernikahan, ikatan suci. Sabda diramu tuh maksudnya kan itu maksudnya tuh ucapan yang di modif sedemikian hingga untuk mengucapkan janji gitu kan. Iya nggak sih? Kalau orang kebayangnya itu belum terjadi. Ya emang itu juga kan belum terjadi sampai sah mah. Kemana mah sedang mau ya, Iya. OTW banget gitu. Ya itu juga kan OTW. ngajak OTW-nya juga. jauh orang mah. Oh, udah mah enggak sejauh itu. Masih ngajak, masih belum dikonfirmasi. Kalau orang mah emang lebih ke emang orang mau ya lagi kayak ngucapin janji aja gitu. Janji pernikahan gitu. Soalnya Mane ini juga masuk dua-duanya nih. Kini saatnya merangkai binar asmara melebur tuk satukan ego dalam indahnya. Masuk ke mana? Masuk ke maksud orang juga. Dalam indahnya Rumah tangga. apa? Melebur tuk satunya ego dalam indahnya. Dalam indahnya apa ya? Kalau bukan lagu mah kayak indahnya apa? Ya indahnya apa gitu. Iya. Ya ada subjeknya. Apa? Keindahan apa? Misalnya merangkai binar asmara melebur tuk satukan ego dalam indahnya. Rumah tangga. Itu meren. Indahnya rumah tangga meren. Ada ininya, ada kelanjutannya. Melebur tuk satukan ego dalam indahnya. Atau keindahan ego itu sendiri gue. Nyahnya itu ke ego. Indahnya ego. Jadi si ego itu bisa dua gitu, bisa negatif, bisa indah gitu. Bisa dua-duanya. Merangkai melebur tuk satukan ego dalam indahnya. Peleburan itu maksudnya. Iya, peleburan. Jadi si ego yang dileburkan itu jadi indah. Ego ini ego patrio. Sama Pardo Patrio. Argoy. Pardo Patrio. Memukir tuang renjana. Renjana itu apa sih? Bejana kali ya, nggak tahu aing juga. Rasa hati yang kuat, rindu, cinta, kasih, berahi. Tuh. Berahi ini mah nafsu, ini mah nafsuan. Sangean anjing. Nyanyikan ku kidung setia. Mana kalau sama pasangan mana disuruh nyanyikan kidung setia. Kidung itu apa syair kan? Lagu. Syair lagu. Disuruh menyanyikan lagu kidung setia, mana mau nyanyi apa? Satu pasangan gak cukup, dua dan gimana lagi? Enggak sih, kalau saya mah nggak pernah ngejanjiin yang gitu-gitu sih, Jo. Saya mah nggak akan menjanjikan sesuatu yang jauh gitu, sesuatu yang nggak bisa saya pastikan. Mana nggak setia orang berarti? Bukan, karena selalu ada kemungkinan untuk seseorang jadi nggak setia. Betul. Kayak ya kayak gitu. Oh, kalau ceweknya minta kayak gini gak? Kamu janji sama aku, janji kamu harus setia sama aku. Iya, bisa aja aku janji cuman di mulut aja gitu. Tapi pada kenyataannya mah ke depannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, apa yang bisa membuat Maneh? Kan kita nggak tahu sebenarnya. Tapi kira-kira apa yang bisa membuat Maneh berpaling gitu, tidak setia? Soalnya tiba-tiba Yuna ngajak saya jalan gitu kan. Kan berandai-andai kan ini Maneh. Iya pun. Maneh pasti mau gitu. Iya. Kalau orang? Maneh apa? Maneh udah nikah nih kan. Maneh udah berjanji setia nggak sih? Berjanji setia nggak sih pas Maneh nikah? Secara nggak langsung iyalah. Kan mengikat, udah mengikat. Janjinya juga ke Tuhan lagi. Bukan ke istri. Terus gimana? Apa yang membuat orang nggak akan setia? Iya. Perilaku istri orang. Jadi Maneh mah gimana diperlakukannya oleh istri gitu ya? Iya. Kalau istri Maneh apa? Misalnya Maneh jadi nggak setia? Istri orang selingkuh juga. Yang duluan gimana? Selingkuh duluan gimana? Masa orang harus tetap setia sama orang yang... Gimana kalau istri Maneh juga gitu? Gimana? Gimana perlakuan Maneh juga? Iya, jadi nggak akan ada yang selingkuh. Benar. Iya kan? Kalau orang mah enggak sih. Cermin gitu. Enggak sih kalau orang mah. Karena menurut orang mah mau diperlakukan bagaimana juga, kalau emang udah tabiat pengkhianatnya ya pengkhianat. Iya. Maksudnya, Anjing, iya lagi. bener kan? Kalau kan orang mah tidak tabiat. Aing teh lain salah satu saksi
hidup sia. Euy, semasa mana kuliah teh. Anjing. Kan orang itu bisa berubah, Goy. Orang itu bisa berubah, Goy. Kenapa sih mana nggak percaya sama orang? Apa sok yang membuat mana nggak percaya? Kan waktu dulu mah orang tidak punya janji. Berubah itu susah, Jam. Tapi bisa. Bisa Kan? Bisa kan? tapi susah. Ya susah. Antara orang itu berubah atau sifat aslinya belum kelihatan. Justru udah kelihatan orang mah yang aslinya tuh kayak gini gitu. Cuman waktu dulu mah ke bawah lingkungan. Siap. Jadi ya lingkungan orang kayak gitu. Jadi Siap. Lingkungan mana kayak gitu, emang apa mana ada di lingkungan apa anjing? lingkungan perselingkuhan hungkul. Jadi Siapa? anjing kaling kalau nggak selingkuh aing nggak keren men. Ya siapa emang? Nggak ada, udah adalah pokoknya mah. Udah nggak usah disebutin lah. Anjing kenapa jadi ngebahas ke sana sih? Mana nggak tahu apa. Kan tiba-tiba. setia. Iya, Iya, kan kan orang setia berarti dekat dengan pengkhianatan. Nah, Apa? kenapa dekat dengan pengkhianatan? Ya dekat atau kayak hitam dekat dengan putih. Kan berlawanan. Iya, tapi kan karena berlawanan jadi makin dekat. Nggak ngerti aja. Hitam Merah. apa bisa. aja nggak nyambung. Hitam putih. AC Milan, Persipura, hitam merah. Iya, tapi hitam putih. TV hitam Juventus. putih. Iya. Dekat. Itu tuh berlawanan tapi dekat ya. Berlawanan tuh nggak harus jauh-jauhan. Nggak paham. Anjing nggak paham anjing. Ya udah. Laki-laki sama perempuan, Iya, jauh. Tapi dekat. Berlawanan tapi dekat. siang dan malam, Iya. Dekat. nggak pernah ketemu. Iya, tapi dekat. Deket anjing. Aing juga sama tetangga sebelah dekat rumahnya, tapi nggak pernah ketemu. Tapi kan nggak berlawanan mana masa Bisa aja bikin berlawanan. Tetang- Aing bakar rumahnya misalnya. tetangga mah kan nggak berlawanan anjing. Tetangga belakang nih berlawanan rumahnya. Aing ngadep sini, dia ngadep sana. Iya, betul. Iya, tapi nggak pernah ketemu sama Kutub orang. utara sama kutub selatan jauh. Tapi, Nggak ada tapi. ya udah. Aing makanya nggak paham. Semakin berlawanan semakin dekat. Anjing nggak ngerti aing. Enggak, orang mah tetap setia. Apa? Ya terserah mana mau setia mau enggak juga. Bukan urusan orang itu mah. Tapi mana kayak nggak percaya anjing. Ya. Ya ngapain mana apa untungnya orang percaya atau enggak anjing? Iya juga ya. Kan mana bukan pasangan. Iya, namanya mau selingkuh mau enggak juga itu mah bukan urusan orang anjing. Iya juga ya. Ngapain aja? I don't care aja. Ngapain orang harus ngapain orang harus percaya orang ya? Iyalah. Balik lagi ke pertanyaannya yang tadi nih gue. Si nyanyikan ku kidung setia, berarti mana nggak akan pernah berjanji. Maksudnya di sini kan nyanyikan ku kidung setia. tuh Kalau ya, misalnya orang menjanjikan. nikah secara di gereja mah orang pasti akan berjanji. Karena itu mah formalitasnya gitu. Formalitas. Formalitas lah. Berarti Kan nggak ada. banyak orang-orang udah nikah berselingkuh akhirnya cerai juga. Berarti kan hanya formalitas saja kadang mah hal-hal seperti itu. Jadi kasihan nggak sih? Siapa? Si teh udah berjanji nikah, pasangannya diselingkuhin, pasangannya itu yang kasihan atau enggak? Iya, kasihan dia memilih orang yang salah. Menghabiskan waktu selama ini dengan orang yang salah. Tapi definisi jodoh apa coba? Ada tenggat waktunya. Jadi jodohnya cuma sampai situ gitu. Terus bisa nggak ya dewasa? Mana bisa dewasa nggak kalau misalkan punya anak gitu terus bercerai gitu? Dewasa dalam mengasuh anak bukan dewasa. Gimana maksudnya? Anak itu kan tetap butuh sosok orang tua. Sosok ibu dan ayah kandungnya. Mungkin bisa ada ayah sambung tapi kan ayah kandungnya tetap harus ketemu. Nah, maneh kalau misalkan punya masalah sama istri maneh terus bercerai, maneh bisa dewasa nggak menyikapi bahwa ya istri maneh tetap boleh ketemu sama anak maneh, tetap ada jadwal sama anak maneh buat barengan. Ya boleh lah itu. Ya iyalah nggak apa-apa lah. Kecuali kalau misalnya abuse. Ke anak. Iya. Kalau abuse-nya ke maneh? Ngapain orang nikah sama orang yang kayak gitu ini? Kan tahunya setelah nikah. Enggak lah, ketahuan yang gitu mah. Masa sih? Iya. Mana tahu nggak ada orang
pacaran, udah tahu lakinya abusive, tetap nikah. Nggak tahu. Oh iya, ada beberapa orang kayak gitu. Tahu nih dari masih pacaran kalau cowoknya tuh ada tanda-tanda abusive, misalnya kalau marah lempar-lemparin gelas ke arah ceweknya gitu. Aku banget. Hah? Aku banget itu. Mana kayak gitu? Waktu dulu Oh, ngapain Jo? aneh, nggak tahu orang juga. Tapi kan mana bisa lihat, Maren. Apa? Orang memang gitu orangnya. Enggak sih, nggak tahu sih. Oh iya, tapi kan orang mah nggak peduli mana cewek atau cowok. Ketika mana salah mah, mau mana polisi, mau mana apa juga. Orang mah kan orangnya gitu dulu ini mah nggak mikir gitu. Nah justru setelah perpisahan itu yang membuat jadi berubah teh. Jing ternyata gini orang teh. Ternyata gini dibenci orang teh. Jadi berubah. Justru perubahan itu karena. Tapi orang nggak ngerti kenapa tetap dinikahin. Nggak tahu. Kalau orang mau ditinggalin, orangnya gitu ditinggalin. Iya. Gitu. Dan bagus sih ninggalin Iya. orang. Jadi orangnya mikir. Jadi perlakuan ke cewek itu beda lah Ya sekarang. itu karena berharap bakal berubah kan. Ya, Setelah orang nikah mungkin akan berubah gitu. orang bisa sih berubah tapi nggak sama orang yang sama. Gitu. Ya, jadi ngebahas kekerasan anjing. Udah lah. Gitu ya. Oh, ini apa sih? Sugi Bornean Asmali Berasi itu kan menurut kita ya. Kalau menurut kalian gimana?